apa ya, kalau dengar puskesmas di kalangan masyarakat juga suka menganggapnya jutek, pelayanannya kurang ramah, ya bener. kemudian fasilitasnya nggak lengkap. Mm-mm. Pokoknya yang jelek-jelek, Dok. Nah, itu gimana, Dok? Kalau versi dokter? Kalau jutek itu Disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sohib Jakpus, kita berjumpa lagi di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber yang berkecimpung dalam urusan kesehatan masyarakat. Kita sambut saja narasumber kita, Dr. Debbie Permatasari, Master of Public Health. Selamat datang, Dokter. terima kasih Mas Adam atas kesempatannya. Apa kabar, Dok? Baik, sehat. Alhamdulillah. Dr. Debbie adalah Kepala Puskesmas Kecamatan Kemayoran. Puskesmas Kecamatan Kemayoran. Nah, buat Sohib Jakpus ketahui nih, Puskesmas Kecamatan Kemayoran baru aja meraih prestasi ya, Dok. Levelnya nggak tanggung-tanggung nih, nasional. Nah, mungkin bisa diceritakan, Dok, apa yang baru diraih, Dok? Jadi ada beberapa award ya, penghargaan yang kita dapatkan. Sebenarnya ini adalah prestasi, bukan prestasi saya ya, tapi prestasi Puskesmas Kecamatan Kemayoran. Di situ adalah prestasi tim ya. Yang pertama adalah penilaian fasilitas kesehatan tingkat pertama, kategori terbaik untuk implementasi FKTP berprestasi implementasi daripada BPJS. Nah, itu yang memberikan reward memang BPJS pusat ya dengan Kementerian Kesehatan. Jadi mereka bekerja sama. Sebenarnya penilaian ini sudah lama ya, dari tahun 2019-2020 itu sudah mulai digaungkan. Tapi kita mendapatkan kesempatannya di tahun 2022 ya, mendapatkan rewardnya. Jadi sebenarnya kita nggak ikut Mas, nggak ikut perlombaan, nggak seperti itu ya. Gimana tuh, Dok? Jadi BPJS itu pertama di tingkat Jakarta Pusat akan menilai setiap bulan ya bagaimana implementasi pelayanan JKN atau orang-orang yang menggunakan kartu BPJS di puskesmas masing-masing. Dilihat bagaimana angka kontak yang datang ke puskesmasnya itu berapa sih, dihitung per berapa penduduk. Nah, seperti itu. Gitu. Itu yang disebut dengan angka kontak. Kemudian dihitung juga berapa sih rasio rujukan non spesialistik. Artinya berapa penyakit, 144 penyakit yang tidak bisa dirujuk, yang harus masuk ke aturannya Kementerian Kesehatan sebenarnya bisa diselesaikan di puskes, apakah dirujuk apa enggak gitu. Itu masuk ke rasio rujukan non spesialistik. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pengendalian penyakit tidak menular. Jadi bukan hanya kita bergerak di UKP, karena puskesmas itu mengurus UKP, upaya kesehatan perorangan yang berhubungan dengan rehabilitatif dan kuratif. Sedangkan UKP, upaya kesehatan masyarakat, yang lebih langsung berupa ke kesehatan masyarakatnya. Jadi bagaimana puskesmas mengendalikan penyakit tidak menular, itu salah satunya adalah melalui diabetes, mellitus, dan hipertensi. Nah, itu yang dinilai sama BPJS. Jadi 3 item itu, angka kontak, rasio rujukan non spesialistik, kemudian bagaimana puskesmas mengimplementasikan pengendalian penyakit tidak menularnya. Itu semua dihitung ada target-targetnya. Nah, alhamdulillah di tengah tahun pertama kita diberitahu sama BPJS nih di bulan Juni, Dr. Debbie ternyata setelah melihat di tahun 2021 ya, di 6 bulan di 2021 dan 6 bulan di 2022, bahwa semuanya tercapai nih, baik dari angka kontak, rasio rujukan non spesialistik, kemudian pengendalian penyakit tidak menular tadi. Nah, nanti kami akan kunjungan gitu. Jadi kita dipilih oleh BPJS Jakarta Pusat. Pada saat itu ada puskes kelurahan juga yang dipilih, kemudian mungkin dilihat juga beberapa puskesmas kecamatan, kemudian dikunjungi. Nah, setelah itu ternyata ada elemen penilaian banyak ya, ada elemen-elemen penilaian lainnya. Jadi FKTP berkomitmen berprestasi ini fasilitas kesehatan tingkat pertama berkomitmen. Artinya apa yang dilihat komitmennya, bagaimana MOU-nya, kerja
bekerja sama dengan jejaringnya. Maksudnya jejaring itu rumah sakit sekitar, apakah hubungannya baik, kemudian puskesmas sekitar, kemudian klinik sekitar, itu berkomitmennya juga dilihat dari itu. Kemudian bagaimana komitmen dalam pelayanan, artinya apakah pelayanannya cukup baik dari segi hospitality, kemudian dari segi yang lainnya ya, termasuk angka rujukannya. Jadi angka rujukannya itu tidak boleh lebih dari 16%. Nah, bukannya puskes nggak boleh ngerujuk, bukan. Tapi seharusnya penyakit-penyakit yang dari Kemenkes sudah dibuat pedomannya untuk bisa diselesaikan di puskesmas, itu harus diselesaikan di puskes. Nggak perlu dirujuk ke rumah sakit RSUD gitu ya, Dok? Tapi yang tingkatnya sudah tidak masuk ke dalam kategori pedoman tersebut, ya kita boleh rujuk. Nah, itu tidak boleh lebih dari 16%. Nah, ternyata 15% bahkan kami sudah di bawah 15% pada saat itu ya. Jadi alhamdulillah itu untuk rasio rujukan keseluruhan bahkan kami di bawah 16%, di bawah 15%. Nah, kemudian di bulan Juni kami di Juli Agustus itu ditinjau kembali. Kemudian kita paparan di bulan September akhir ya. Yang pertama di bulan September akhir mulai paparan untuk tingkat Jakarta Pusat. Nah, penilaiannya itu bukan hanya dari BPJS Mas, dari ID Jakarta, terus dari Dinas Kesehatan ya, Dinas Kesehatan Provinsi, beberapa provinsi, Dinas Kesehatan Kota, kemudian juga dari Asosiasi Klinik di seluruh Jakarta ya, itu tingkat Jakarta Pusat ya. Kemudian asosiasi rumah sakit juga di Jakarta. Nah, kemudian dinyatakan untuk kategori puskesmas kita terbaik di Jakarta Pusat pada saat itu. Jadi dikirim lagi untuk paparan lagi ke tingkat kedeputian wilayah. Jadi BPJS ini punya 12 sampai 13 kalau nggak salah kedeputian wilayah. Nah, kita dikirim untuk wilayah Jabodetabek. Nah, kemudian paparan lagi untuk Jabodetabek dan ada kunjungan lapangan lagi. Itu yang menghandle sudah BPJS Jabodetabek. Saingannya berarti udah makin luas ya, Dok ya. Makin luas Jabodetabek. Kemudian setelah itu dari yang lulus dari Jabodetabek ini, ternyata kita lolos lagi gitu Puskes Kemayoran. Nah, kan sebenarnya pusat dengan Kemenkes itu BPJS Pusat hanya memilih 3 dari 12 terbaik kedeputian tadi gitu. Nah, di mana mereka milihnya? Kan setelah paparan ternyata terbaik juga kan di Jabodetabeknya dibandingkan beberapa puskes lain. Tapi ternyata setelah paparan tidak berhenti sampai situ seleksinya. Jadi dilakukan kunjungan lapangan oleh BPJS tingkat pusat ya, artinya yang mengelola secara nasional. Nah, setelah dilakukan kunjungan lapangan dari 12 tadi dari yang Jabodetabek tadi kan sudah terpilih terbaik juga ya. Kemudian dari 12 tadi dipilih hanya 3 saja, yaitu salah satunya Puskesmas Kecamatan Kemayoran, kemudian Puskesmas di Kalimantan Selatan ya, salah satu puskesmas, dan Puskesmas Padaherang ya. Padaherang itu di Pangandaran. Nah, kemudian baru kami paparan lagi 3 puskesmas itu, kemudian minta testimoni dari waktu itu Pak Gubernur juga ya, sama Bu Kadis, kemudian disupport penuh sama Wali Kota juga. Jadi alhamdulillah kita mendapatkan kategori terbaik kedua ya secara nasional untuk FKPP berkomitmen dan berprestasi kategori BPJS. Dan tentu saja penilaiannya sekali lagi saya sampaikan bukan hanya BPJS, pada yang terakhir itu lebih kompleks lagi. Jadi ada asosiasi rumah sakit, asosiasi klinik, asosiasi Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, kemudian Kementerian Kesehatan sendiri, kemudian BPJS, kemudian dari dinas-dinas kesehatan dipilih dicabut secara acak gitu. Iya, dari ribuan vaskes di Indonesia, Puskesmas Kemayoran. Kategori puskesmas. Kategori puskesmas, oh dipisah ya vaskesnya ya, Dok ya. Jadi ada terbaik kategori puskesmas, oh gitu. Kategori klinik, terpisah ya. Ada kategori rumah sakit. Gitu. Oke, di antara puskesmas di Indonesia, 3 besar, tepatnya peringkat kedua ya, Dok ya, adalah alhamdulillah Puskesmas itu Kecamatan Kemayoran. Prestasi yang skala nasional ya. Iya. Kemudian ada apa lagi, Dok? Kemudian kemarin kami juga ada Indo HCF ya. Indo HCF itu sebenarnya seperti temu konvensi mutu tingkat nasional ya, seperti TKMPN ya, sama. Cuman kalau Indo HCF ini dia baru ada di tahun 2018-2019. Jadi
seluruh pengusaha alat kesehatan, kemudian bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan yang digongkan oleh, sebenarnya awalnya itu adalah krisis emergensi ya, paguyuban krisis emergensi Indonesia itu membuat kerjasama dengan Indo HCF untuk melaksanakan seleksi inovasi. Nah, kalau ini baru kami mendaftar. Jadi kami mendaftar mengikuti. Nah, itu diikuti oleh nasional. Dan dia ada kategorinya, ada kategori bagaimana Germas ya, gerakan masyarakat. Kita boleh ikut yang mana. Kemudian kategori mutu layanan kesehatan, kemudian kategori eliminasi stunting. Ya, juga didukung penuh sama Pak Hasto Wardoyo ya selaku Kepala BKKBN, selain Wakil Menteri Kesehatan Pak Dante dan juga Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi. Jadi itu sebenarnya seleksinya juga nasional. Jadi kami ikut, kemudian ternyata terpilih 10 terbaik. Nah, 10 terbaik ini salah satunya ada Puskesmas Kramat Jati, Ciracas, kemudian Kemayoran Lama, Kebayoran Baru, saya lupa ya. Itu masuk ke beberapa kategori-kategori. Nah, kita masuknya di mutu layanan kesehatan. Inovasinya apa yang didaftarkan? Inovasinya yang didaftarkan adalah bagaimana meningkatkan target capaian sampai di atas 90% untuk pemberian terapi pencegahan TBC pada orang kontak serumah dan orang dengan HIV gitu. Jadi saya lihat pelayanan HIV di Puskesmas Kecamatan Kemayoran tuh pada saat saya datang tuh sebenarnya sudah maju gitu. Nah, di situ juga ada terapi pencegahan TBC. Jadi pada pasien-pasien HIV mereka kan rentan ya, rentan untuk terkena TB gitu ya. Begitu juga dengan orang-orang serumahnya pastikan karena daya tahan tubuhnya rendah gitu. Nah, ketika daya tahan tubuh rendah itu paling mudah orang terkena TB gitu. Nah, kami sudah melakukan terapi pencegahan TB pada orang-orang serumahnya dan yang kontak erat dengan pasien-pasien HIV ini. Nah, target kami itu di atas 90. Belum semua puskes melaksanakan inovasi ini karena tentu saja pertama pastinya masyarakat itu akan sulit ya diedukasi orang yang kira-kira kan saya cuma serumah, suami saya misalnya HIV gitu ya, atau istri saya HIV gitu, atau anak saya HIV karena narkoba misalnya, itu biasanya nggak mau untuk dilakukan minum obat anti TB, padahal itu penting untuk terapi pencegahan TB. Walaupun dia seperti realnya dia sehat-sehat saja. Pencegahan TB artinya dia belum TB ya, Dok? Iya, belum. Oh, ada pencegahannya ya? Ada pencegahannya TPT itu gitu. Bukan yang pengobatan 6 bulan itu lain, Dok? Sama, pengobatannya pengobatannya sama, cuman dosis-dosis obatnya disesuaikan dengan berat badan gitu. Kalau pengobatan TB sendiri kan ada kategori 1, kategori 2, kategori 3 gitu ya. Ini kami sesuai dengan TPT-nya, pedoman TPT. Jadi memang ada dosis-dosis yang disesuaikan untuk terapi pencegahan TB. Jadi itu harapannya sehingga pertama kita mengeliminasi dulu stigma. Jadi orang-orang Kemayoran tuh saya berharapnya ketika dia HIV, dia berani speak up gitu. Karena di situ sudah ada kita didukung bahkan sama LSM HIV ya. Terus kemudian sama suku dinas, sama dinas provinsi. Sehingga mereka berani. Jadi lebih berani untuk menyampaikan bahwa saya HIV gitu. Tapi saya bisa bekerja, saya bisa teratur minum obat dan lain-lain. Karena jadi terkontrol ya, Dok. Iya, dan saya tidak terkena TB gitu. Dan satu keluarga saya bahkan yang kontak dengan saya ataupun yang kontak erat dengan saya juga tidak terkena TB karena gerbang masuk TBC pertama itu adalah penurunan daya tahan tubuh apapun itu ya, tapi paling sering memang HIV. Tapi ya bisa juga karena turun ya daya tahan tubuh misalnya anak-anak atau misalnya dia sedang bekerja terlalu berlebihan gitu ya, terus stres ya, itu juga bisa gerbang masuk TB. Tapi kita fokus di sana karena ternyata waktu itu PJ HIV kami memberi challenge ya kepada LSM yang membantu HIV. Biasanya kan kita turunnya itu kan hanya ke tempat-tempat kayak ada penjaringan PSK gitu ya. Terus kemudian tempat-tempat panti-panti ya, itu kita tes HIV dan itu. Saya bilang coba di Jakarta nih kayaknya banyak kan LSL ya. LSL apa? Lebih banyak komunitas itu ya, laki suka laki ya kan, dan lain-lain itu mungkin lebih bisa dijaring lagi lebih banyak sehingga banyak yang bisa kita obatin gitu. Karena mereka termasuk yang cukup berisiko ya, Dok. Iya, nah
itu diberi challenge. Saya bilang juga ke PJHIV juga sudah menangkap challenge itu sebenarnya sebelum saya jadi kapus juga, cuma saya minta tingkatkan lagi. Ternyata banyak ya yang datang ke Puskes Kemayoran gitu, dan alhamdulillah kita taruh di situ satu perawat yang tenaga kesehatan ya, tenaga kesehatan yang diperbantukan oleh GF ya, dan kebetulan tanda kutip beliaunya juga bersemangat sekali, dan juga ada salah satu bahkan ODIF di kami yang juga bekerja di kami gitu. Nah dia itu menyampaikan stigma nih bahwa HIV itu nggak apa-apa kok, maksudnya jadi masih bisa bekerja seperti orang biasa, kemudian melaksanakan tugas sehari-hari asal terkontrol, obat rutin dan lain-lain. Iya, nah Sohib Jakpus mungkin kalau tadi sempat dengar ODIF itu orang dengan HIV ya dok ya, orang dengan HIV. Bekerja sebagai apa dok di situ? Bekerja sebagai membantu pelayanan untuk di poli HIV, jadi konselor ya. Konselor. Berarti termasuk pemberian ARV ya dok ya? Pemberian ARV juga. Di situ juga. Berapa jumlahnya dok? ODIF-nya di sana? Oh, yang bekerja? Enggak, yang yang mendapatkan pelayanan. Itu kasus aktifnya sekarang sih cukup banyak ya, tapi masih di bawah 100-an ya untuk kasus aktif. Tapi untuk yang sudah itu yang temuan baru ya maksudnya. Tapi kalau yang sudah berjalan itu masih cukup banyak ya. Dan itu mungkin selaras mungkinnya dengan yang sekarang ya, dengan tema tanggal kemarin ya, 1 Desember ya, bahwa HIV. Jadi pertama kan ketika mereka datang kan mereka ragu ya. Pertama pasti saya lihat itu terutama yang komunitas-komunitas tertentu itu biasanya ragu. Kalau yang kita screening ke panti kemana tuh mereka udah biasa ya, ke panti-panti. Oh, udah tahu nih kalau dari Puskes mau screening HIV gitu ya. Tapi kalau yang datang itu biasanya buat kita tuh wah, berarti fasilitas kesehatan kita dipercaya. Tapi kami juga tidak bikin poli HIV mas, jadi tidak bikin di situ tulisannya poli HIV apa gitu, enggak. Karena rentan stigma justru ya dok ya. Justru kami berdampingan dengan poli MS. Jadi di situ seolah-olah biasa aja kayak pasien biasa. Tapi begitu ketangkep nih, langsung kita pindah ke ruang konseling. Dan ruang konseling itu hanya ada bisa konselor, bisa perawat atau dokter kami menggali lebih dalam. Sehingga lama-lama kan nyaman ya, nyaman. Nanti kan dari mulut ke mulut ya. Dari sana aja tuh ternyata screening HIV-nya detail, kemudian pengobatannya juga lancar gitu. Kemudian juga bisa akhirnya dari situlah kami mikir, kalau gitu ternyata kok banyak juga nih keluarganya yang kena TB ya. Berarti kita laksanakan aja program pemerintah yang TPT gitu. Nah, saya beri target di atas 90. Nah, inilah inovasi yang dimasukkan ke Puskes Kemayoran. Nggak banyak loh puskesmas yang melakukan penargetan TPT seperti ini. Yang memulai TPT itu belum banyak juga gitu. Tapi TPT apa dok? Sorry dok tadi. Terapi pencegahan TBC. Oh, terapi pencegahan TBC. Pada pasien kontak serumah dan ODIF-nya sendiri. Gitu. Lebih dari 90%. 90% dari jumlah HIV di sana. Tercapai itu dok? Tercapai alhamdulillah. Luar biasa. Terus kami masukkan ke Indo HCF. Ternyata alhamdulillah lolos lagi untuk tingkat nasional. Kita mendapatkan kategori gold ya. Jadi kan ada diamond, ada gold gitu. Nah itu alhamdulillah dihadiri Pak Wali juga kemarin itu. Iya, yang di Jakarta Theater ya. Iya, di Jakarta Theater. Betul. Keren. Ya nggak banyak sih tadi dokter sampaikan puskesmas yang menaruh perhatian seperti itu ya dok. Karena ya HIV sendiri kan masih sesuatu yang di kalangan awam masih ada stigma. Kebetulan kemarin kita baru memperingati Hari AIDS sedunia ya. Oke dok. Terus tadi ada lagi nggak dok prestasi lain yang dalam waktu dekat ini atau? Ada. Jadi kemarin juga kami saya mau sampaikan juga ini nggak berhasil kalau nggak ada dukungan Lintor. Jadi saya tuh pertama strateginya saya mendekati dulu lurah-lurah justru. Jadi lurah, alhamdulillah Pak Camatnya luar biasa juga ya. Jadi kasih ayo dok apalagi gitu. Saya deketin lurah bahwa HIV itu sebenarnya bukan HIV itu memang penyakit menular gitu, tapi sesuatu yang sebenarnya bisa kita pertahankan kualitas hidupnya ketika seseorang sudah
didiagnosa dan divonis HIV gitu. Yang sering itu kan terutama pada yang dua-duanya sama Mas, yang tinggal. Karena kemarin itu dari yang rumah susun, yang satu rumah itu isinya 3 keluarga ada ya, sampai yang apartemen mewah gitu ya. Nah, saya mau menjaring ke situ. Dulu tuh susah sekali masuk ke apartemen-apartemen di Kebon Kosong. Tapi dibantu Pak Lurah, ya itulah yang akhirnya kita gaungkan dari sosialisasi setiap hari Jumat juga ya pada saat PSN. Lama-lama satu persatu datang. Nah, ketika datang punya trust, yang lainnya ikut datang tuh biasanya Mas. Iya, karena ada mungkin dari mulut ke mulut cerita ya Dok ya di antara komunitas. Terus mungkin satu lagi ada prestasi yang baru saja kita dapatkan dari Dinas Kesehatan Provinsi dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-58. Itu kita juga tidak mengajukan diri untuk ikut lomba, tapi semua puskesmas kecamatan dinilai. Se-DKI Jakarta ada 44, rumah sakit juga dinilai semua bagaimana penerapan hospitality. Jadi DKI Jakarta ini terutama Dinas Kesehatan ini udah mulai menerapkan gimana sih kita supaya brandingnya fasilitas kesehatan tingkat pertama puskesmas sama rumah sakitnya punya pemerintah itu harus sejajar gitu loh dengan fasilitas kesehatan milik swasta. Gitu. Nah, caranya hospitality-nya, jadi kita juga diajarin berpakaiannya, kita juga mengajarkan frontliner berpakaian, terus berbicara keramahan, keramah-tamahan ya Dok ya. Betul. Iya. Alhamdulillah kita mendapatkan penilaian terbaik kategori puskesmas. Nah, itu penilaiannya juga mengagetkan ya, maksudnya pakai mystery guest. Jadi udah ada penilaian dari Sudin. Tapi Dinas nggak mau, ada penilaian yang tiba-tiba gitu. Jadi sampai sekarang saya juga nggak tahu sebenarnya siapa yang datang ke puskesmas saya, kapan itu saya nggak tahu. Saya sama sekali nggak tahu. Tapi saya mencoba memang hospitality itu saya implementasikan sejak gaung hospitality diminta oleh Dinas Kesehatan di tahun 2022 awal ini ya. Jadi pertama, ada seragam yang diminta sama dinas ya. Kita seragamnya mengikuti hari-harinya DKI ya, tidak memberatkan. Untuk hari Senin pakai PD, hari Selasa gitu ya. Dan seterusnya itu saya bikin PJ-nya gitu. Jadi nanti ada PJ seragamnya sama enggak, kan ada yang lupa nempel, kadang lupa korpri, nanti dikasih teguran lisan gitu. Itu yang pertama untuk jadi seragam. Terus saya pikir bener juga ya gitu. Kenapa Siloam ya, mungkin rumah sakit besar, kemudian klinik-klinik utama bahkan yang punyanya banyak ya klinik utama swasta tuh kok yang datang tuh ya dari mulai yang atas sampai bawah gitu. Kenapa puskesmas tuh datangnya pas vaksin aja? Jadi benar juga. Tapi kan sekarang udah bergeser tuh paradigmanya. Tapi mungkin Jakarta ingin tuntutan yang lebih lagi. Jadi kita sama dengan mereka. Terus termasuk cara menyapa, kemudian bagaimana cara menjawab komplain gitu. Nah, saya adakan jadi sebelum dinas melakukan penilaian, saya juga menilai kan, diminta sama dinas memang harus menilai ya. Terus saya pikir kalau menilai gini aja pasti nggak pada semangat gitu. Coba deh saya bilang sama agen of change hospitality-nya, bagaimana kalau kita mengadakan perlombaan internal. Siapa sih yang terbaik security di depan gitu, siapa yang terbaik cleaning service di depan, kemudian bagaimana bidan nakes terbaik 1 orang gitu ya. Jadi ada 4, tapi saya fokusnya di frontliner dulu nih. Jadi security, cleaning service, driver, driver ambulan ya, terus sama baru terakhir itu nakes. Jadi inilah yang terbaik dari 4 kategori itu gitu. Nah, terus kita juga latihnya juga mereka hospitality. Jadi kemarin itu Satpam sama CS kita bawa ke Ancol gitu. Jadi sekalian belajar hospitality, sekalian refreshing ya pada saat kemarin COVID sudah pas agak turun tuh ya gitu. Nah, mereka senang sekali. Terus ternyata itu bermanfaat ya. Ternyata lomba itu bermanfaat, dipilihlah yang terbaik walaupun hadiahnya mungkin nggak seberapa ya, tapi terus diumumkan di apel bahwa inilah terbaik rewardnya. Terus saya kasih
tempelan gitu ya, the best performance hospitality Puskesmas Kemayoran gitu. Cleaning service tuh fotonya gede gitu ya. Terus satpam, mereka seneng banget ternyata ya, nggak pernah gitu. Mungkin karena kan kalau cleaning service sama satpam kan biasanya kok nggak terlalu ini ya, nggak terlalu. Tapi saya pikir justru mereka agen pertama karena kan di depan gitu. Terus sama admin yang di pendaftaran gitu. Jadi fotonya gede-gede tuh ditempel. Ya, kalau datang ke Puskes Kemayoran ada tempelan gede itu gitu. Terus saya bilang ini 3 bulan sekali nanti kita menilai gitu. Nanti ada tambahan kategori yang lain. Tapi kriteria penilaian kita sesuaikan dengan amanat dari Dinas Kesehatan yang di awal 2022 itu. Mungkin seperti itu sih. Nggak mudah tuh dok pasti mentransformasi pelayanan dan hospitality ya. Lagi pasiennya banyak. Nah, pasiennya banyak, pegawainya juga mungkin banyak. Mungkin bisa diceritain dok tantangannya apa sih? Aduh, kalau hospitality itu tantangannya banyak. Jadi habis dilatih nih. Yang latih siapa dok? Sorry dok. Ya kita manggil ya. Gitu. Ada dari luar ya. Narasumber ya, narasumber dari luar yang memang biasa menerapkan hospitality baik di hotel kayak gitu ya. Jadi kita ngikutin yang udah pernah dipakai sama dinas, sama mungkin hotel pernah pakai gitu ya. Kita panggil dari narasumber. Nah setelah dilatih 1 hari pertama itu rapi gitu ya. Selamat pagi Bu gitu semua. Nanti hari ketiga, hari keempat, hari kelima balik lagi. Gitu ya. Terus atau kalau misalnya saya datang nih, pagi Bu, apa Ibu sehat? Pokoknya semua hospitality dijalanin. Tapi nanti udah makin siang, makin lemes ya, makin lecet, terus keringetan gitu kan. Terus saya, waktu pelatihan yang singkat itu kita juga panggil kayak Wardah mau nggak belajar kosmetik gitu ya, buat yang cewek-cewek kan jadi suka gitu kan. Nah tuh makin udah ini deh, udah keringetan, udah hilang kan ya ininya ya, udah belum touch up lagi ya dok. Udah mulai jutek jam 1 ke atas. Nah itu tantangannya, tapi alhamdulillah agen of change saya namanya Nurse Eko ya. Dia tuh rajin banget gitu. Terus saya bilang kalau kayak gini kamu setiap hari kamu yang keliling nggak bakal kepegang, apalagi kamu pegang IGD juga kan ya. Jadi saya bikin PJ hospitality dan toilet itu per lantai. Nah PJ-nya itu turun tiap hari tanpa diketahui jamnya. Ya, PJ-nya itu digonta-ganti. Nah 2 bulan sekali saya ganti. Kenapa? Nanti kok tahu Pak Asep nih lantai 1. Kalau ada Pak Asep kita harus rapi-rapi, bersih-bersih, ramah gitu ya. Tapi kalau Pak Asep nggak ada, biasa lagi gitu. Jadi saya mengganti PJ-nya setiap 2 bulan. Nanti kalau udah berjalan baru SK-nya tuh saya tongolkan. Padahal nih orang udah jalan duluan gitu. Tanpa diketahui. Jadi kan mereka terkaget, kemarin ternyata Bu Ayu ya yang menilai gitu. Nah itu mungkin pertama. Terus tantangan yang lebih beratnya lagi pasti ada di pendaftaran ya. Karena pendaftaran itu kan banyak banget mas pasiennya ya. Terus kan nggak mungkin siap Bu, ada yang bisa dibantu kan, nggak mungkin setiap saat gitu ya. Jadi pasti ada fase-fase. Saya bilang sama mereka gini, jadi pernah ada kejadian ya, mungkin nadanya terlalu tinggi gitu ya. Saya kan nggak mantau terus, tapi saya tahu gitu, dapat masukan. Saya turun ke bawah gitu, pada saat habis nadanya tinggi itu saya turun, saya bilang kalau capek nggak apa-apa, boleh kan, kita manusia boleh capek ya. Manusiawi ya dok. Berhenti dulu. Jadi cut off dulu, balik ke belakang dulu, tukeran sama temennya gitu. Nanti kalau nggak ada temennya yang bisa tukeran, call for help, aku bilang gitu. Gimana tuh dok call for helpnya? Telepon AOC-nya, ini jadwal siapa, mungkin bisa tukeran dulu sekitar 1 jam sampai 2 jam dari temen yang shift berikutnya. Saya bilang gitu. Kan biasanya kalau capek itu biasanya bukan di awal shift mas. Iya, masih segar kalau pagi di akhir tuh gitu. Jadi jangan berhubungan sama pasien dulu, mundur aja ke belakang. Mundur boleh ngopi, boleh minum teh, boleh apa gitu. Nanti yang satu ada di situ. Wah, keren sih. Mungkin itu sih salah satu yang kita lakuin. Jadi nggak saya marahin, karena kalau dimarahin kan efeknya langsung, kenapa tadi ngamuk-ngamuk di bawah gitu ya. Kan langsung dia merasa, kenapa ya gitu. Jadi kalau kita menggugah dari pribadinya masing-masing ya. Pendekatannya ya dok yang diubah ya. Terus frontliner dulu yang saya sentuh. Jadi memang saya bukan nakes dulu ya, frontliner. Kan kita kalau melihat PJLP itu sebenarnya nggak banyak ya. Di puskes itu kan satpam sama security sekitar 39 sampai 40 orang ya. 39 sampai 40 ya, 19 sampai itu. Itu kan kita bisa melihat
dari 40 itu kan bisa melihat kepribadian masing-masing ya gitu. Jadi di awal tahun lalu saya ada tes untuk menilai kepribadian ya, itu untuk penilaian pegawai tetap. Nah, saya buka tuh dari dokumen itu. Oh, kalau yang ini modelnya gini, yang ini modelnya gini. Jadi nggak semua orang bisa diperlakukan sama treatmentnya. Mungkin itu salah satunya frontliner yang kita sentuh, karena saya punya 230 pegawai ya. Jadi nggak mungkin 230-nya saya baca semua, saya detailin gitu, nggak bisa. Tapi saya frontlinernya dulu saya detailin. Jadi pendekatannya memang harus individual sebenarnya. 230 itu semua, Dok? Termasuk nakes? Sampai puskes kelurahan. Oh, sampai puskes kelurahan. Kan kita punya 6 puskes kelurahan. 6 puskes kelurahan tuh manajemen kendalinya di puskes kecamatan ya. 230 yang ASN berapa, Dok? Yang ASN tuh sekitar 70 ya, 60 kalau nggak salah 70. Oh, yang paling banyak yang dari luar ya. Oke, nah. Iya, oke, Dok. Mungkin selama ini kalau dengar puskesmas di kalangan masyarakat juga suka menganggapnya jutek, pelayanannya kurang ramah, kemudian fasilitasnya nggak lengkap. Pokoknya yang jelek-jelek, Dok. Nah, itu gimana, Dok? Kalau versi dokter? Sebenarnya kalau di DKI sih nggak seperti itu ya, Mas. Enggak ya. Di DKI itu fasilitasnya sebenarnya udah lengkap gitu. Pada saat saya datang juga sebenarnya udah lengkap. Kalau puskes kecamatan, terutama puskes kelurahan juga udah lumayan gitu. Cuma memang kalau laboratorium terus yang spesifik adanya di puskes kecamatan. Kalau fasilitas menurut saya pasiennya ya, maka saya sinkronis analisa jabatan sama analisa beban kerja gitu. Jadi itu tempat-tempat yang ternyata tuh kayaknya ini memang kurang ya, misalnya kita tambahkan, ini tuh kelebihan nih tenaganya, jadi itu benar-benar saya hitung. Karena SDM itu kan yang menggerakkan barang dan jasa ya. SDM-nya dulu nih yang harus clear gitu, baru nanti ke yang lainnya. Jadi itu. Tapi saya nggak menambah gitu, enggak. Tapi saya menyeimbangkan unit. Oh, ternyata di sini kok, ternyata saya hitung analisa beban kerja kebanyakan. Ini pindahin ke sini gitu. Itu mungkin salah satu yang bisa kita lakuin. Tapi yang paling utama itu kalau jutek itu agak sulit ya mungkin ya, kalau puskes dari dulu ya. Kayak waktu dari saya kecil ya, bukan dari Jakarta ya, dari Aceh sampai Papua kayaknya. Mungkin karena layanannya gratis atau murah gitu kan ada hubungannya juga kali ya, Dok. Saya sih selalu bilang gitu ya, Pemprov DKI itu udah mengeluarkan dana yang banyak banget. Saya selalu bilang setiap apel di hari Senin, saya sentuhnya dari situ. Dan kita tuh harusnya sama mungkin dengan arahan Bukadis, kita harus sama gitu loh dengan swasta yang mereka bahkan mencari sendiri gitu, cari uang, mencari sendiri, terus mengeluarkan sendiri. Kita kan masih disubsidi, saya selalu bilang gitu. Jangan bilang ke mereka bahwa beruntung lo tinggal di DKI, artinya UMR-nya kan kita kan tinggi ya, masih tinggi, terus PJLP juga tinggi. Jadi disentuh dari sisi itu sih. Jadi mereka lama-lama ya mulai terus latihan, ya memang harus ada pelatihan, terus ada pendekatan kelompok ya, artinya ada selain pelatihan mungkin ada kebersamaan, misalnya ada waktu COVID turun ya, misalnya ada kayak bagaimana sih kita latih manajemen komplain pelanggan, tapi ikut semua gitu, gitu ke satu tempat gitu, tapi dibagi berapa gelombang dalam tetap ada pelayanan, misalnya dibagi 3 gelombang, 4 gelombang gitu. Nah dari situ kan mulai kelihatan treatmentnya kok yang unit ini ternyata harus begini, unit ini gini gitu sih. Itu salah satu yang bisa kita lakuin, tapi merubah itu nggak bisa dalam 2022 diminta sama dinas terus yang jrong gitu, nggak bisa Mas. Jadi memang harus pelan-pelan ada gitu. prosesnya, ada proses dan pendekatannya memang tidak bisa langsung seperti sama rata pada semua orang ya. Jadi memang harus ada pendekatan individualisasi. Selain yang kita sampaikan itu, beruntung loh jadi ASN di DKI, baik itu PNS ataupun non PNS gitu. Itu sih. Iya. Dan mungkin Dokter Debbie juga punya latar belakang public health management sehingga bisa menerapkan ilmunya gitu ya, Dok ya. Itu juga ada lah. Iya. Dan itu diterapkan bukan hanya di yang kecamatan ya, Dok, tapi sampai ke yang kelurahan ya. Jadi kita kan juga ada lomba toilet sehat ya di dinas ya. Toiletnya puskesmas nih maksudnya. Gitu. Nah, ternyata pada saat saya implementasi hospitality pertama kali, saya juga ngadain lomba toilet sehat, tapi antar puskes kelurahan dan kecamatan. Sekemayoran. Itu salah satu yang bisa kita lakuin gitu. Nanti
hadiahnya tuh nggak besar mas, hadiahnya paling apa yang kipas angin yang buat sambil jalan atau apa, tapi itu kan udah buat happy, terus ada plakat gitu ya, ditaruh di puskes kelurahan masing-masing, itu udah suatu reward ya buat mereka, jadi mereka akhirnya bersemangat gitu. Jadi motivasi ya. Termasuk kemarin BPJS ya, yang penilaian juara 2 tingkat nasional itu, saya bentuk tim. Jadi satu tim, siapa yang handle komplain pelanggan, siapa yang handle angka kontak, siapa yang handle rasio rujukan non spesialistik, siapa yang handle ini. Nah pas pemberian penghargaan juga saya tidak mau datang sendiri, saya mau datang dengan ketua timnya dan salah satu dari tim itu gitu. Jadi kita langsung bikin WA group, terus sudah sampai mana nih, kelurahan mana yang masih kurang kontaknya, kecamatan mana. Nah tim itu yang mensosialisasikan, menggembarkan, termasuk penggunaan CKN Mobile ya. Jadi kalau daftar kan sebenarnya impiannya Pemda mungkin ya, kita udah kayak, mungkin ini impian Pemda sebenarnya. Kita kan kayak di Mitra, di Siloam ya, kalau kita mau datang jam berapa? Bikin appointment. Iya gitu ya. Nah itu yang kita coba lakuin lewat JKN Mobile juga. Gitu. Jadi lebih ke mengajarkan kepada mereka, walaupun tapi masalahnya tentu komprehensif ya. Kalau di Kemayoran kan dia majemuk, jadi ada yang udah tua, nggak diantar anaknya, nggak diantar itu, masih ada yang begitu. Jadi itu nggak mungkin dia pakai handphone kan. Nah itu kita sediain kotak saran. Saya justru minta yang seperti itu harus disentuh lebih gitu ya, karena dia kan nggak bisa dong pakai handphone, pakai apa, dia nggak tahu mobile JKN itu kayak apa sih gitu. Nggak ada mobile JKN, bisa daftar online juga di puskes, terus ada nomor PIC, hotline vaksin, hotline ini tinggal scan barcode. Nah barcode aja nggak tahu gitu kan misalnya. Nah yang kayak gitu-gitu saya minta mereka menuliskan sesuatu, apa aja rasanya pulang dari puskes Kemayoran. Bu, nanti kalau nulisnya aneh-aneh nggak apa-apa, saya bilang nulisnya aneh-aneh boleh, nanti masukkan di kotak saran gitu, dan nggak perlu takut gitu. Nah, itu jadi input buat perbaikan juga. Karena kita majemuk ya mas ya, kita nggak menyentuh hanya sosialisasi pelayanan tuh, nggak menyentuh hanya milenial ya, milenial 80, 90 yang ke atas tuh, tapi memang harus justru yang banyak menggunakan Vaskes karena dia gratis, justru banyaknya tuh memang yang lansia, pralansia gitu kan, pensiunan gitu ya. Nah itu yang kita sentuh dulu. Itu kan nanti kalau udah dari mulut ke mulut, otomatis kan akan ada trust. Jadi yang akan ada trust, lama-lama yang datang bukan cuma si lansia, lama-lama yang datang ya si milenial tadi. Menarik sih. Mungkin bisa diceritain juga dok, kalau tadi dibandingkan dengan rumah sakit swasta, rumah sakit swasta bagus kan, mungkin memang kalau rumah sakit swasta, klinik dan rumah sakit beda ya. Puskesmas punya tanggung jawab lain dalam hal yang soal UKM, promotif dan preventif. Mungkin bisa diceritakan. Kalau klinik dan rumah sakit kan nggak mikir itu gitu. Mungkin bisa disampaikan dok. Jadi sebenarnya harus ada integrasi ya, integrasi antara UKM dan UKP. Ya memang itulah salah satu tantangannya di puskesmas ya. Jadi kok saya apa yang ada di UKP itu harus nyambung dengan UKM, ada yang dari UKM harus nyambung dengan UKP. Caranya misalnya ketemu pasien diare aja, naik nih, saya bilang saya naik diare, naik deh biasanya 18 gitu ya. Itu kita harus sudah mulai kewaspadaan ini nih, misalnya sebulan misalnya 18 pasien, tiba-tiba naik jadi 90 gitu, wah ada sesuatu nih ya kan. Nah yang bergeraknya jangan UKP-nya aja, UKP-nya harus lapor ke UKM sehingga tim teman-teman UKM itu langsung melakukan surveillance, kewaspadaan dini, turun ke rumah, ke lapangan dan lain-lain gitu. Jadi memang saya berusaha, nah sekali lagi balik ke SDM mas, di mapping dulu SDM-nya. Jadi yang terlibat UKM ini berapa orang, yang terlibat UKP berapa orang, kemudian yang istilahnya dia bisa 4L lo lagi ya, maksudnya memang multitasking. Itu ditempatkan di mana, di posisi-posisi strategis mana gitu, sehingga mereka bisa menggerakkan teman-temannya. Memang kalau untuk kegiatan UKM tuh banyak sekali yang kita concern di tahun 2021 ya, itu terutama pada saat kasus Delta ya. Itu kan hampir tiarap lah itu UKP ya, orang kan pada takut ke puskes ya. Jadi yang kita lakuin banyak kan screening, swab, antigen, PCR, menjaring rumah ke rumah, kontak erat, terus sampai menyelamatkan supaya kita rujuk ke Wisma Atlet kemana gitu loh. Sama vaksin ya, vaksin COVID, terus
saya menggerakkannya mulai dari Bian kemarin tuh, bulan imunisasi anak. kan? Nah itu mulai tuh kita menyatukan lagi kemarin UKM dengan UKP-nya. Itu salah satu yang harus terus dilakuin. Terus mulai program, kemarin tuh nggak sempet nyentuh program misalnya, fokusnya di sana. Programnya kan puskesmas ada UKM esensial, non esensial, sampai mana nih esensialnya, non esensial sampai mana gitu. Termasuk ketika kita UKM tuh nemuin kasus di luar. Nah pasti dia akan lapor juga. Jadi harus seperti itu mekanismenya, sehingga nanti pas di IGD banyak, udah tahu duluan nih gitu. Misalnya kemarin ada suspek ya, gagal ginjal akut gitu kan, suspek. Nah bener nggak yang ditemukan sama UKM pada saat kunjungan rumah itu ada juga nggak yang masuk ke IGD, terus gimana penanganannya, itu salah satu integrasinya. Tapi memang paling banyak itu bisa menggerakkan UKM itu adalah di puskes kelurahan justru, ujung tombaknya. Dan lintas sektor. Makanya saya selalu menekankan pada saat rapat dengan Kasatpol Kelurahan harus memiliki hubungan yang baik dengan lurahnya. Karena dari situ kita bisa mengelola. Saya selalu bilang sama mereka, teman-teman ini kayak kepala dinas kelurahan. Karena di wilayah-wilayah selain DKI, satu kecamatannya itu, satu puskesnya itu sebesar menangani kelurahan. Iya, jumlah penduduknya ya dok. Iya, gitu. Di Jakarta padat sekali. Iya, padat banget. Makanya kan saya bilang teman-teman tuh kayak kepala dinas kelurahan gitu loh. Harus memposisikan diri berani seperti itu, sehingga pas hubungan sama lurah lebih pede. Terus bagaimana menggerakkan masyarakat lebih pede, RT, RW. Nah, yang paling utama memang di antara semua kesibukan teman-teman sebagai kapus kelurahan, saya selalu bilang harus turun gitu. Karena kan pemimpin tuh dilihat dari bukan cuma bicara ya, tapi turunnya. Kalau saya bilang, kalau mau eliminasi stunting, udah paham dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, ya harus turun ke bawah gitu. Pas mereka PSN ya ikutan turun gitu. Jadi saya mewajibkan tuh seluruh kapus kelurahan untuk pada saat PSN hari Jumat turun. Nah, terus ambil lagi 1 hari khusus untuk hari gizi gitu. Mencek sebenarnya ada bayi stunting, bukan bayi suspek ya, suspek gizi kurang di mana aja yang kira-kira nanti bisa ke arah stunting. Terus pendekatannya udah sampai mana gitu. Itu sih yang bisa dilakuin. Nah, memperkuat UKM ini juga bisa dengan jejaring. Jadi nggak bisa kerja sendiri, puskes. Nah, kan ada PJ jejaring sesuai Permenkes 43 tahun 2019, ada namanya PJ jejaring. PJ jejaring ini ada di bawah UKM sebenarnya. Dia harus lincah dia kerjasama dengan rumah sakit, kemudian dengan klinik di sekitarnya, bidan praktek mandiri, organisasi profesi, ID. Kayak kemarin vaksin, mau kita kerja sendiri nggak mungkin. Kan di situ ada ID, bantuan PPNI, sampai dokter gigi tuh kemarin turun, Mas. Saya minta tolong ke dokter gigi yang di Kemayoran itu untuk turun. Jadi jejaringnya diaktifkan. Kalau puskes cuma bekerja sendiri untuk UKM-nya nggak bisa. Itu jejaringnya, termasuk mahasiswa-mahasiswa praktek ya yang di kita. Tapi bukan untuk pelayanan ya, tapi misalnya untuk membantu screening vaksin gitu kan ya. Nah, itu kita ajarkan, terus kita berdayakan. Mungkin itu sih sebenarnya. Iya. Jadi range-nya luas sekali ya dok, di puskesmas. Oke. Kalau dokter Debbie sendiri udah berapa lama dok di? Baru mau 2 tahun. 2 tahun di puskes Kecamatan Kemayoran. Sebelumnya di mana dok? Sebelumnya saya di Rumah Sakit Kramat Jati 1 tahun, kemudian di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur 5,5 tahun. Memang berarti puskesmas pertama di Kemayoran ini? Puskesmas sebagai kepala puskesmas ya. Tapi kalau sebagai fungsionalnya, saya pernah di Puskesmas Kecamatan Makassar waktu CPNS di Jakarta Timur. Kemudian ikut suami ke Kepulauan Seribu 2 tahun. Kemudian balik lagi langsung di Sudin sebentar, Dinas Kesehatan Kota Jakarta Timur ya. Kemudian baru ke Puskesmas Kramat Jati. Nah, baru saya strukturalnya berkarir mulai menjadi kepala seksi di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur 5,5 tahun. Setelah itu baru ke bidang pelayanan medik ya di RSUD Kramat Jati. Nah, kemudian setelah itu masih baru ke Puskesmas Kecamatan Kemayoran. Berarti lebih banyak di timur ya dok? Lebih banyak timur. Jadi baru 2 tahun ini ya di pusat gitu. Tapi 2 tahun berarti pas COVID ya dok?
Iya, justru pas COVID. Deket Wisma Atlet lagi. Iya, terus 2021 pas Delta lagi. Oh, lagi berat tuh ya. Berat banget ya, banyak juga itu yang kita rawat. Akhirnya sih alhamdulillah banyak yang tertolong juga. Jadi puskes rasa rumah sakit, Mas. Karena rumah sakit nggak nampung ya waktu itu ya, waktu Delta ya. Jadi kita sampai bikin tenda-tenda gitu. Untuk isolasi pasien juga? Untuk yang dirawat. Oh. Kalau isolasi kan di Wisma Atlet bisa, tapi kan kayak yang dirawat datang terus ada fase transisi kita nunggu rujukan dapat di rumah sakit ya. Nah itu kita akhirnya di IGD, saya bikin tekanan negatif, buru-buru. Terus kalau saya pikir ya kalau ada lagi yang datang mau nggak mau kita harus terima aja gitu. Nah kita bikin tenda tuh karena kan kalau udara luar juga sudah tekanan negatif ya sebenarnya. Jadi selama mereka nunggu itu minimal mereka saturasi oksigennya bisa naik dulu, kita obat-obati gitu. Terus konsul sama spesialis juga. Jadi ya sempat ini juga ya, sempat hektik lah itu 2021 itu paling beratnya memang. Kalau sekarang gimana dok? Isu kesehatan yang lagi perlu kita waspadai apa sih dok saat ini? Sebenarnya mungkin salah satunya gagal ginjal akut juga ya, tapi sudah mulai pada turun, anak-anak kan udah ya. ketahuan penyebabnya, jadi kan turun. Terus yang kedua mungkin lebih ke ada varian yang baru ya XBB ya, tapi dia eliminasi lebih ini singkat ya waktu inkubasinya, terus sama dia lebih cepat sembuh ya kalau XBB asal daya tahan tubuh kita kuat. Terus juga mungkin kita harus waspada dengan polio ya sekarang ya, muncul lagi. Saya juga nggak tahu nih kenapa polio muncul kembali di beberapa daerah ya, mudah-mudahan di DKI Jakarta jangan lah ya gitu. Itu sih yang mungkin harus diwaspadai ya, salah satunya tetap yang lain, isu-isu yang lain tuh tetap berjalan ya, kayak demam berdarah kan musim hujan ya kan, terus harus diwaspadai. Terus sama diare pada anak itu kan juga banyak, kalau musim-musim penghujan gini kan beberapa penyakit-penyakit pada anak tuh lebih sering ispa gitu kan ya. Itu sih ya, sama sekarang juga TB ya, TB kita juga harus mulai pantau ketat karena mungkin kemarin kita COVID ya, jadi kayak kita turun ke rumah bener-bener untuk screening TB itu kan nggak jalan tuh kemarin gitu. Bukan nggak jalan karena nggak bisa jalan ya, tapi karena memang fokusnya ada ke COVID terus ada syarat-syarat kita harus turun tuh kan, bicara aja harus berapa meter gitu kan kemarin itu, jadi belum maksimal tuh yang UKM screeningnya ya. Oke, terakhir dok mungkin ada pesan-pesan untuk pemirsa kita Sohib Jakpus terkait apakah mungkin soal germas atau apa, silakan dok. Oh iya, yang pasti sih sekarang kita memang sudah mulai turun ya, tapi statusnya kan kita masih ada varian-varian baru yang terus bermunculan. Yang pasti sekarang kita memang harus tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat ya. Terus kemudian yang kedua juga mengingatkan bahwa kita selalu melakukan gerakan masyarakat hidup sehat. Artinya ya negara tuh ngabisin banyak ya, mungkin Sohib Jakpus sudah tahu bahwa paradigmanya ini bergeser. Bukan lagi kita uang negara tuh bukan lagi banyak habis buat penyakit menular ya, tapi penyakit menular mungkin pada saat COVID ini, tapi kemarin-kemarin tuh di rumah sakit habisnya banyak buat penyakit tidak menular. Nah, itu yang mungkin kita lupa tanda kutip mengendalikan. Sebabnya apa tuh dok? Padahal kita gampang sebenarnya buat ngendalin dari diri kita sendiri gitu loh. Contohnya kita bisa membiasakan makan buah tiap hari, itu penting banget. Makan buah tuh tiap hari minimal harus ada. Terus jalan tuh 30 menit, ini kan ada lift ya sampai lantai 4 ya, naik tangga. Ini kalau kru ini J Podcast pada mager semua nih dok nih. Naik tangga. Saya bahkan bikin itu waktu yang tahun lalu tuh ya, kebiasaan jalan. Jadi pakai SK kepala puskes, jadi kebiasaan. Sampai di SK kan ya, supaya boleh dicoba nih. Biar nggak naik lift terus. Jangan naik lift gitu kan, mengurangi antrian lift juga. Terus yang ketiga, jalan tuh 30 menit aja loh, padahal sehari. Nggak harus naik tangga ya, kalau capek ngos-ngosan ada penyakit lainnya apa-apa ya udah jalan aja deh gitu. Naik sepeda juga boleh, lebih bagus lagi. Terus setelah gizi ya, dari segi gizi, dari segi olahraga. Terus yang ketiga
mungkin mengelola stres ya. Wah, kalau itu agak berat ya. Saya juga, Dok. Mengelola stres ya. Itu bisa manajemen tidur yang baik ya. Kita kan sebenarnya tidur tuh 6 sampai 8 jam. Tapi memang yang penting tuh tidurnya tuh benar-benar deep tidur gitu ya. Nggak kebangun-bangun tuh yang paling penting. Terus sama mengelola stres ya, itu penting ternyata karena penyakit tidak menular itu hampir sebagian besar ternyata juga dari stres yang tidak terselesaikan gitu ya. Bukan hanya stres di kerjaan nih, stres di rumah tangga mungkin, stres sama teman, stres macet-macetan di jalan gitu ya. Nah, itu biasanya memicu penyakit tidak menular. Coba sekarang itu angka hipertensi dan BM itu sudah mulai bergeser di usia 20 tahun. Dan itu menghabiskan uang negara banyak begitu sudah menjadi stroke dan cuci darah dan lain-lain, gagal ginjal. Ngeri. Gitu. Dan itu sebenarnya bisa dikendalikan karena dari gaya hidup. Betul, ya, Dok. Termasuk merokok. Untungnya saya enggak, Dok. Aman. Banyak nggak nih Jakarta Pusat yang merokok? Ini ada nih masih nih yang ngerokok nih. Mungkin itu ya. Karena nggak cuma menyebabkan paru-paru ya, nggak cuma menyebabkan kanker paru-paru, kemudian penyakit paru obstruktif kronik, bukan itu. Jadi dia juga menggeser beberapa genetik kita itu sehingga mudah menderita penyakit tidak menular. Ternyata penelitiannya. Oh gitu. Terus ada yang bilang tuh kalau vape gimana, Dok? Apa? Vape itu yang sama aja. Ada yang bilang, kalau misalnya rokok itu nggak mudah kena COVID, kata siapa gitu kan. Ada nggak penelitiannya gitu. Kru kita kena juga tuh, Dok. Kan ada tuh yang bilang gitu ya, kalau ngerokok itu. Kalau kopi bener nggak kena COVID, itu memang ada beberapa penelitian ya. Tapi kan kalau kopi terus-terusan juga bahaya juga gitu. Nggak kena COVID tapi kena penyakit yang lain ya, Dok. Penyakit jantung. Iya, repot juga. Memang harus seimbang sih hidup itu gitu. Kita juga menyesuaikan ya. Kadang kita bisa ngasih tahu, tapi kita sendiri kadang kan tenaga kesehatan karena banyak pekerjaan beban sama ya. Agak sulit yang poin itu kan, mengelola manajemen stres. Siap. Oke deh, terima kasih Dr. Debbie. Iya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Sohib Jakpus yang sudah menyaksikan J Podcast edisi kali ini. Bincang-bincang seru kita dengan Dr. Debbie, Kepala Puskesmas Kecamatan Kemayoran, yang sudah menceritakan berbagai keberhasilan inovasi yang dilakukan. Kalau selama ini mungkin Sohib Jakpus beranggapan puskesmas itu pada jutek, pelayanannya nggak ramah, coba deh datang ke Puskesmas Kecamatan Kemayoran. Mudah-mudahan. Buktikan sendiri. Dan tadi ada beberapa pesan terkait bagaimana kita untuk menjaga gaya hidup dengan gizi seimbang, dengan banyak gerak, supaya kita nggak menghabiskan uang negara dalam hal penyakit tidak menular ya, Dok. Kuratifnya nanti kan habisnya banyak sama rehabilitasi. Betul sekali. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat. Sekali lagi terima kasih Dr. Debbie Permatasari, Master of Public Health. Demikian Sohib Jakpus, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.